Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta kajian tafsir Al-Baqarah. Pada pagi ini kita teruskan pengajian kita mengenai Al-Baqarah ya. Untuk lebih baiknya kita baca bersama-sama dulu mulai alif lam mim ya sampai di sini. Nah, ini terakhir kalau nggak salah saya. Fi qulubihim lagi ya. Kita mulai berta'awuz dari alif lam mim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, songgok lain. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzir la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, kesempatan bagi kita untuk menghafal ya, walaupun nanti entah wallahu alam hafal, mudah-mudahan hafal. 286 ayat. Ya. Itu tekad apabila umur masih ada tetap membaca, ingatan masih ada, tapi sambil kita belajar kajian tafsir ya. Berarti sedang membahas tanda-tanda orang yang munafik ya. Tapi ini pengetahuan bagi kita terutama untuk mengintrospeksi diri juga ya. Sekarang kita mulai bacaannya ini fi qulubihim marad. Ini fi ya, ini fi ya, fi. Fi ini namanya huruf jar. Maksud huruf jar itu membawakan baris kata benda. Ini kata bendanya. Nah, ini kata benda kulub ya. Kulub ini sudah berulang-ulang. Fi qulubihim marad. Fi qulubihim marad. Kulub. Ini. Kulub. Kulub ini diartikan dia menjadi ada mengartikan hati, ada jiwa. Jadi kulub bentuk banyak, qalbun. Qalbun. Qaf ya, bukan kal. Kalau ka itu anjing. Ini qalbun, qalbani, kulub masuk fi. Jadi kata Allah, orang-orang yang sulit menerima kebenaran dalam hidupnya sehingga sulit memahami siapa Allah, kemudian sulit memberi pengaruh kepatuhannya kepada Allah sehingga tergambar dalam hidupnya. Ini yang terjadi. Fi kulubi. Kenapa dibaca kulubi tidak kuluba? Baris itu kan
baris atau harakat itu bagi kata benda ya ada 3: baris bawah, baris atas, baris depan. Mati enggak ya? Kalau mati, tanda mati itu berlaku bagi kata kerja. Nah, jadi ini fi qulubihim. Apa artinya kalau fi qulubihim? Di dalam hati. Ya, di dalam hati-hati mereka. Nah, di dalam hati, dalam jiwa itu yang dalam jiwa ya. Sebenarnya diri kita ini kan memang mempelajarinya rumit juga. Orang belajar juga, malah ada orang punya kesimpulan yang manusia ini makhluk luar biasa katanya, ya nggak dapat dipelajari. Ya, padahal dalam Al-Quran disebutkan fi ahsani taqwim, nah, ya. Jadi di dalam hati-hati atau jiwa-jiwa mereka, ini mereka manusia. Maksudnya mereka di sini adalah mereka siapa ini maksudnya? Di dalam jiwa atau dalam hati-hati mereka, mereka siapa maksudnya yang mereka di? Orang munafik. Ya, orang yang munafik itu. Jadi orang-orang munafik itu berarti maksudnya orang munafik atau orang kafir. Nah, itu aja bedanya. Kalau orang munafik gayanya bisa menyesuaikan. Kalau orang kafir enggak. Nah, itu aja bedanya ya. Yang isinya sama sebenarnya, tidak menerima ajaran Islam. Nah, tidak menerima kebenaran ya. Jadi di dalam hati-hati atau jiwa mereka itu orang munafik, apa yang ada di dalam hatinya? Itu makanya ini dibaca apa? Fi qulubihim maradun. Maradun. Jadi kalau menurut bahasa kita ada pokok kalimatnya sebenarnya ini yang dahuluan. Jadi maradun fi qulubihim, tapi tidak berlaku. Alasannya diantaranya karena ini tidak ma'rifah. Artinya dia nakirah, ini nakirah itu maksud umum. Biasanya kita kan misalnya al-kitabu alal maktab itu pola 6 tuh. Al-kitabu alal maktab, buku itu di atas meja. Ini kan huruf jar. Terus ini dibalikkan, kitabun berarti alal maktabi kitabun, gitu jadi ya. Jadi ada maksudnya ini. Jadi ditekankan hati mereka, maratnya di belakang. Jadi penyakit hati ini, sakit jiwa atau hati itu penyakitnya tidak menerima apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sebenarnya yang membuat sakit itu ya karena pengaruh kita sendiri sebenarnya, hanya bagian lapis luarnya saja. Kalau intinya sebenarnya menerima itu. Itu mungkin makanya dibuat Nawawi sirri itu ya. Ya, sirri. Jadi fi qulubihim maradun. Ya. Jadi di dalam hati mereka itu ada penyakit. Cuma kalau membaca dulu kan ini didengungkan ini. Fi qulubihim gitu ya. Jadi itu belajar fonetik, belajar makhraj. Kita sambil. Jadi ini yang perlu sekarang di dalam jiwa atau hati-hati mereka itu ada penyakit. Penyakitnya itu dia. Coba sebelum kita masuk ke penyakitnya, apa kira-kira penyakitnya? Ayo yang dari ibu-ibu, bapak-bapak masih ulak karang dulu, apa penyakitnya? Apakah COVID? Apa penyakitnya ini? Ustaz, iri dengki. Iri hati. Apa lagi? Ustaz. Kalau nanti kalau Pak Nawawi ini ditampilkannya ini ini dia. Itu penyakitnya yang ditampilkan Pak Nawawi. Satu lagi nih ya. Itu penyakitnya. Memang kalau di tafsir lain mungkin ada iri dengki, hasad, khauf, hazan, tapi kalau almarhum Nawawi rahimahullah dibuatnya syakkan zulumah. Nah, kita ulang ke atas ya. Karena ada di sini ayat tafsir namanya. Ini. Jadi yang mau mengikuti
pelajaran pola 26 panjang latihannya dalam surat Kahfi, menampilkan ayat tafsir dan an-tafsir. Tapi yang banyak muncul ayat tafsir ini. Jadi inilah ayat tafsir itu. Maksudnya menjelaskan maksud kata-kata yang ada di sini mufradat ini. Apa maksudnya marad? Maksudnya adalah ini dekat rupanya. Ini jauh pula dilihat. Ini dia. Kita lihat jauh. Ini dia. Ini penyakitnya. Apa penyakit yang ada di hati? Berarti membacanya di sini sama membaca ini. Apa bacaannya ini? Ibu-ibu, Pak Bet, semuanya lah. Syakun. Karena ini marad. Ini kan maradun. Berarti ini syakun ya. Ini bacanya zulumatun. Sama, kan disambungkan. Jadi penyakit yang ada di dalam jiwa manusia itu ini dia. Ragu-ragu. Coba jujur-jujur aja kita. Ada nggak ragu? Ayo, Fawet dulu. Wah, Fawet. Iya ragu. Itulah. Ambo betul ya, mah. Non kabatu-batu padek betul. Itulah alhamdulillah. Itu mangko perlu mengaji kok. Jadi sebenarnya penyakit itu ragu. Ragunya begini. Misalnya begini. Ragu kita bahwa Allah disebutkan kan begini. La ta'khuzu sinatu wala naum. Lahu ma fis, itu kan sudah keterangannya. Tapi tidak pernah munculnya waktu-waktu tasasa saja. Nah, untuk hari-hari enggak. Ini penyakitnya yang dialami. Pertama orang Makkah dulu ya, atau orang Makkah atau Madinah, ini surat munafik kan Madinah ini. Nah, Madinah ini di Madinah itu dia sudah itu. Ini satu lagi yang ada, zulumah. Zulumah arsiteknya apa arti zulumah? Gelap. Ya, gelap. Gelap itu tidak menurut peraturan. Gelap itu artinya tidak menurut undang-undang. Orang berjalan di jalan biasa dan di aspal barsi awak ke banda-banda jalannya. Itu yang gelap tuh. Kalau dari segi jalan, kalau orang makan kan sudah disebutkan Rasulullah, makan waktu kapan makan? Lapar. Iya, sebenarnya makan sebelum lapar. Sebelum lapar maksudnya sudah datang waktunya. Jangan lapar kali, kalau sudah lapar kali nggak bagus. Terus berhenti sebelum kenyang. Itu jalan yang terang. Tapi kita nggak, tunggu lapar sekali baru makan. Sudah itu tentu makan pun melebihi. Sudah itu. Jadi itu makanya dalam segala hal zulumah, gelap. Berpikir gelap, bekerja gelap. Itulah yang dialami maradnya, penyakit. Ini kalau pergi pun ke dokter medis biasa nggak bisa diobatnya. Yang bisa mengobatinya adalah taat kepada Allah, kenal Allah. Jadi karena itu ada hasil penelitian, penyakit di badan ini sebenarnya yang membuat dia sakit adalah 80% dari psikis, dari kejiwaan. Yang 20% lagi itu dari luar, maksudnya alam. Misalnya pertukaran cuaca dan sebagainya. Makanya pertukaran cuaca itu atau alam itu bisa diatasi menurut hasil penelitian itu dengan makanan yang teratur, segalanya lah. Istirahat, olahraga, gitu. Yang 80% itu tidak akan bisa diobati kalau tidak merubah daripada sikap hidup. Itu maka ketenangan hidup. Kan pade itu. Cuma yang beratnya apa, bapak-bapak, ibu-ibu? Mengamalkan. Melaksanakannya. Diulang membaca balik. Fi qulubihim maradun. Membacalah kancang, dari ketek-ketek lah kancang membacanya. Dari anak-anak lah pintar, tapi untuk mendalaminya. Kalau ini sudah ada penyakit, biasanya, itu kalau yang penyakit hati ini, penyakit jiwa ini, ini dia, fa. Ini pelajarannya ini, ini yang berat, yang Ustadz katakan, fa yang ini
apakah dia fa'ataf atau fatafrik? Nah, kan itu Pak kita membedakan. Fa'ataf. Ya. Pak jawab. Pak Iya, jawab. ada pula mengatakan Pak jawab. Mana yang benar? Apa atau Kalau fa'ataf itu apa dulu undang-undangnya? Sama. Kalau fa'ataf itu yang diatapkan kan jumlah ke jumlah. Sesudah itu kata kerja. Ini mungkin kalau Pak jawab ada jawab. Jadi ini mungkin itu. Mungkin ya, saya pun sama belajar juga kita. Ini mungkin fa-nya fa'ataf karena jumlah ini. Ini kan zada menambah fi'il madi nih. Ini bacaannya yang apa ini bacaannya? Silakan sama-sama apa? Fazada humullahu. Kenapa dikasih barisnya Allahu? Fa'il dari fazada. Fa'il dari zada. Bismillah. Fazada. Zada. Ya, betul. Jadi fa'il dari zada ini. Zada ini artinya fi'il madi, bentuknya fi'il madi, penyakit di tengah jadi zada. Arti zada ini menambah. Jadi menambah kalau hum ini jadi objeknya, menjadi pelengkap penderita, tapi di tengah letaknya ya. Biasa itu. Kalau nempel dengan kata kerja dia menjadi maf'ul bih namanya, objek. Lalu di sini itu makanya mungkin ya pakai fa'ataf di sini. Jadi kalau sudah mulai ada dalam hatinya atau dia beragu dan zalim dalam hidupnya, biasanya mengiring. Mengiring ini. Otomatis dia mengiring, menambah terhadap mereka itu. Siapa yang menambah? Allah. Yang ditambah Allah ini lagi. Ini. Maradon. Kalau ini kan maradun. Kalau ini maradan. Maradan itu kan arti kalau bahasa Minang maradan apa tuh? Ya kebas. Jadi ini penyakit juga ini. Jadi kalau sudah ada rasa sak dalam hidup, tidak kuat lagi keyakinan kepada Allah atau pekerjaan melanggar-langgar, biasanya Allah pun menambah. Jadi kalau begitu kejam sekali Allah, bukan. Rumusnya sudah dibuat Allah begitu. Kalau barang yang saya kasih ini kamu tidak urus, dia akan menambah. Gitu. Begitu peraturannya. Bukan berarti Allah itu ini tambah aja penyakitnya itu. Kan berarti enggak tega lah. Jadi rumusnya Bapak-bapak, Ibu-ibu sama-sama kita, saya begitu juga. Kalau sudah mulai hati ragu-ragu kepada Allah atau segalanya lah, dan bersifat zalim pula kita, otomatis ini datang marat lagi. Jadi bertambah-tambah. Jadi kata orang kalau biasanya panduto, kalau hampir ketahuan dusta yang satu, maka ditambah dusta berikutnya. Hampir ketahuan dusta berikutnya, ditambah lagi gitu. Itu maksudnya bertambah brengsek gitu. Tidak bertambah baik gitu. Itu dia. Sampai di sini aja sudah dapat kita ilmu ini. Yang penting kita sekarang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, menyadari jangan ada syak, jangan ada zulumah. Maksudnya dihilangkan. Bagaimana caranya? Caranya lagi. Antara lain caranya, itulah. Misalnya ada berzikir, tapi zikirnya itu pun saya lihat ada belajar saya. Ada juga zikir ghaflah namanya. Lihatlah, bukalah cerita-cerita zikir. Zikir itu, ghaflah itu sebenarnya kan ghafil, lalai. Maksudnya kita baca juga, macam sholat, mulut berkumat kamit juga. Wajhiyah, inna sholati wa nusuki. Berkumat kamit pula. Tapi hati enggak hadir. Gitu. Itu namanya zikir ghaflah. Subhanallah, 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 gitu. Jadi zikir ghaflah. Jadi nanti itu sudah bagus untuk tingkat bawah. Nanti berikutnya sampai ke zikir ghaib. Kalau sudah zikir ghaib itu, terus dia yang ada hanyalah Allah dalam hidupnya gitu. Itu sudah hebat. Tapi daripada zikir ghaflah pun tidak,
Jadi baiknya diwiridkan sajalah apa yang dapat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Sebentar-sebentar astagfirullah, sebentar-sebentar la ilaha illallah. Gitu. Biarlah ghaflah dulu, lama-lama nanti dia pas. Nah, paham ya sampai sini ya? Ya, paham mafhum bi. Jadi fi qulubihim marad. Di dalam mereka itu ada marad. Marad ini sebenarnya ini dia cuma ya Marat ini adalah sak dan zulmah. Kenapa Pak Nawawi tidak menuliskan hasad? Kalau tafsir lain nanti bisa kita lihat. Kalau ini enggak, dibuatnya sak dan zulumah. Kalau di tafsir lain mungkin dibuatnya hasad, dengki, dibuatnya misalnya mungkin rasa takut. Kalau di sini dibuatnya penyakit itu adalah sak dan zulumah. Saya lebih paham saya ini. Ya, jadi yang sering muncul ini dia. Kalau ini bisa agak diminimal. Kalau yang ini sering muncul tanpa disadari. Tanpa disadari ya. Jadi kalau begitu nggak perlu ada usaha. Iya, tapi kan kadang-kadang yang apa? Misalnya saya contohkan aja ya. Begitu putus obat, nggak ada obat, perasaan kita habis nggak ada obat kok gawat. Kan lalu mulai ragu. Tapi jangan pula biarlah putus obat kalau hidup, kata Allah hidup kalau mati. Jangan pula begitu. Ya. Biasa saja, nggak ada obat ya hari ini mungkin besok kok ada gitu. Jadi tapi ada. Ini yang sering kena itu maka dia marat bertambah-tambah itu pazada. Zada arti menambah ya. Maka menambahi terhadap mereka siapa yang menabi Allah, yang ditambahinya apa? Maradan. Maradan ini jadi apa gunanya ini? Maradan kalau di bahasa. Maf'ul. Maf'ul. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, termasuk juga saya sama-sama ya. Kalau sudah ada rasa sak, sudah ada zulumah, maradan itu otomatis datang lagi. Jadi bertambah-tambah, tambah-tambah. Baru di sini disambungnya lagi oleh almarhum Nawawi. Ai katanya. Ai ini tafsir. Maksudnya, ini dia syakkan wa zulumatan. Syakkan wa zulumatan bima, di sini dijelaskannya. Bima anzalahu minal Qur'an. Maksudnya ragu dan melanggar dengan apa atau dengan wahyu. Anzala telah menurunkan Allah wahyu itu dari jenis Al-Qur'an. Itu makanya ini yang perlu kita dalami ini. Bukan didengung-dengungkan saja ya. Ini jangan didengung-dengungkan mula-mula nggak apa-apa dengung-dengungan. Ini dibahas. Dibahas ini. Maksudnya didalami gitu. Ya kan bisa, terjemahan pun kan ada, bisa dilihat. Kalau nggak pandai bahasa Arab, dilihat misalnya, dicontohkan begini, ada potongan ayat misalnya kan, kullu nafsin za'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti mati. Tapi kalau gitu kita baca ayat itu, oh ya, sudah itu kalau datang ajal seseorang tidak bisa dipercepat dan tidak bisa diperlambat, misalnya. Oh ya, tapi ilmu ditambah juga. Ya, jangan pula nanti kalau datang ajal seseorang tidak bisa diperlambat, tidak bisa dipercepat. Sudah itu sudah sakit, sudahlah nggak ada berobat-obat, makanan pun nggak karu-karuan. Pokoknya kalau sudah datang ajal mati, kalau jangan begitu. Itu belajar agama enggak beres jadinya kalau gitu. Ya, itu maka ada paham-paham. Tapi jangan pula karena saya ini rajin berobat, karena saya ini rajin olahraga, makanya umur saya panjang. Jangan pula begitu.
Ya, ini yang kejadian dari dahulu sampai sekarang dan sampai akhir zaman nanti, memahami itu. Jadi itu maksudnya ada syak, ada zulumah tentang isi Al-Quran. Nah, makanya perlu mempelajari Al-Quran, bukan bacaannya, bukan tata bahasa saja, bukan apa saja, didalami terus. Terus didalami. Ya, sekarang kan kita sudah mulai mendalami ini. Berikut masih keterangannya, apa sebab, apa gunanya di dalami isi Quran? Li'annahu, karena sesungguhnya hu ini kemana baliknya nih? Al-Quran. Ya. Karena sesungguhnya Quran, kullama unzila ayah. Karena ini orang yang tidak percaya nih. Al-Quran itu setiap diturunkan satu ayat Quran, itu diturunkan, ini terjadi. Jawab dari kullama ini. Kafaru, mereka menutup mata hati. Nggak mau mendalam-dalami, tidak mau mendalaminya. Kafaru. Kafir itu maksudnya sebenarnya tidak mau menerima, tidak mau mendalami sedalam-dalamnya. Sebenarnya kita sudah wajar menerimanya, tapi enggak. Misalnya begini ya, Allah mengatakan, tapi ada hubungan ayat-ayat itu nanti itu. Itu makanya membaca Al-Quran itu tidak begitu menarik kalau kita hanya dimotivasi pahala-pahala saja. Yang memotivasinya sebaiknya begini, kalau kita mengerti, kalau baca dari ayat ini sekian, sudah itu apa di belakangnya lagi, apa sesudahnya, di mana turunnya, kenapa? Kan berarti orang yang berilmu juga. Kalau nggak ada ilmu itu tentu fanatik karu-karuan aja. Jadi di sini maka disebutkan setiap diturunkan ayat satu ayat, mereka menutup mata hatinya, nggak dipikirinya. Cobalah misalnya ayat begini, bahwa Allah yang menentukan rezeki, ya besutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Dia yang menentukan rezeki, memudahkannya bagi seseorang, dan dia pula yang mengagak-agihkannya. Coba, percaya kita apa enggak itu? Jangan syak. Berarti ya yang utang kita bekerja, berusaha gitu aja. Kalau dapat rezeki, yang dapat dia itu aja lah, dapat. Kalau sudah begitu kan berarti bagus. Tapi orang enggak ada tuh dong. Awak rasa gitu, awak tergantung. Itu mulai namanya menutup mata hati. Ya macam sekarang lah. Coba kalau kita bapak-bapak, ibu-ibu, kan sudah tahu kita, apalagi dalam ilmu biologi, kita dalam kandungan rahim atau ibu kita itu sama-sama dulu kita ini nggak ada kita lahir dari batu satupun. Kan kita terapung-apung itu. Mana Ibu Didi ya Bu? Ibu Didi, kalau awak dalam rahim ibu atau batu Bu? Kami ilmu kurang jaleh lo baca Run. Dalam ketuban, Pak. Dalam ketuban. Baranang dalam ketuban. Bayangkan tuh. Leita kana awak bara bangko bisa ndak masuk air kata lingo, ndak terminum, aba terapung-apung begitu waktu tertentu. Sudah itu ditanggungkan degai awak nampedusi. Sudah itu alun-alun majan melayan. Sesudah itu berutang budi awak berdoa, tapi kata Allah, karena ya berbuat baik dengan ibu bapamu. Sudah itu, tapi lebih hebatnya lagi, mesti kalian berbuat baik kepada den. Kalau berbuat baik kepada Allah, berarti menyembahnya itu makanya wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kan mestinya terterima itu bagi orang yang membuka hati. Tapi dia enggak takkan anta, ya memang laba itu orang sadonya mengandungnya. Itu namanya kafir. Awak enggak asik mencari siapa orang kafir, cakap kan sudahnya. Ya, jadi itu makanya setiap diturunkan ayat, jadi ayat yang berapa? 6.236 atau 6.000, pokok berapa jumlahnya lah dipelajari semua. Jadi seluruh ayat-ayat itu dibahas, dipelajari, didalami menurut panduan kajiannya tafsir Al-Quran ya. Kafir, jadi setiap turun ayat mereka tidak menutup. Biha. Ini kemana kembalinya? Al-Quran. Ke ayat. Jadi mereka ya tidak juga percaya ke ayat.
Awak mulai ayat yang surah Al-Baqarah itu yang 5 itu ya. Pertama, beriman kepada gaib, jangan syak. Yang kedua, mendirikan sholat. Sholat itu dipahami dan diungkapkan. Sudah itu menginfakkan sebagian rezeki. Sesudah itu mendalami isi Al-Quran. Sudah itu yakin kepada hari akhirat. Itu udah mulai itu. Kalau tidak ada syak lagi dalam hidupnya, mulai lah terasa itu. Cobalah lari dari itu. Kalau lari dari itu, ngapain kita hidup, untuk apa lagi? Jadi itu makanya siapa yang tidak menerima isi Al-Quran, tidak dipagun, itu sengaja ditutupnya mata hatinya. Sebenarnya hatinya menerima, cuma dia dia sendiri yang membuat. Lalu setiap turun ayat tadi, ini dia pasdadu. Ini pasdadu ini kan zada tadi. Ini pasdadu. Ini bertambah jadi izdadan. Ya, izdadan berarti tadi kan zada. Ini yang 3 hurufnya. Ini bertambah. Maka, ini fa-nya. Ini kan payah kita, itu yang pa'atap tadi sambungannya. Pa'atap tadi. Maka bagaimana? Izdadu. Bertambah, menambah-nambah mereka. Begitu diturunkan ayat, maka bertambah-tambahlah saknya. Bertambahlah ragunya. Ya, karena dia mentalnya yang sudah rusak. Terus selain dari itu bertambah, yang bertambah ini satu lagi, khilafan. Dia mencari perbedaan-perbedaan terus, menjadi perselisihan. Itu mah orang mengajiku kadang-kadang berselisih panjang. Maka jangan kaji-kaji selisih itu. Sudahlah, dengar saja itu kalau paham, tapi kok malah dapet. Ikut ndak batangka panjang. Ya, jadi sekarang ini yang kita pelajari dalam tafsir Nawawi ini. Jadi kalau begitu, kita baca Al-Quran, lihat terjemah kalau belum pandai bahasa Arab, sudah itu. Kalau belum tahu juga apa maksudnya, itu satu buku, belajar dengan guru. Terus belum paham, baca satu lagi, begitulah. Sampai menghembuskan napas terakhir. Ya sambil itu pula, ya bekerja pula. Itulah yang penjelasan daripada apa? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Jadi hati, jiwa kita ini kalau tidak dilatih, tidak dibersihkan, tidak ditambah ilmu, maka bersaranglah, bertumpuk-tumpuklah bermacam penyakit. Mafhum? Sampai di sini paham ya? Mafhum. Mafhum bih. Itu kenang-kenangan dari Profesor Mahmud Yunus. Mafhum bih, mafhum bih, mafhum bih. Gitu katanya beliau ya. Naam, ya. Ya. Terus ditambah lagi walahum. Ini lagi. Walahum azabun alimun. Ya. Walahum azabun alimun. Ini kalau mengaji tajwid, ini kalau bertanwin sini ada alif, dijelaskan mati nunnya. Walahum, ini pun begitu juga. Walahum azabun, matikan jaleh. Alim, jangan walahum azabun. Jangan dengung, jangan guna. Itu ya juga dipelajari. Tapi kalau itu terus dipelajari lama-lama, nggak dapat isi Al-Quran. Yakin saya nggak dapat isi Quran. Fanatik aja itu. Ya. Jadi apa akibatnya kalau sudah hatinya bertambah-tambah karena keraguan dan kezaliman hidupnya? Diutamakan ini, sama juga duduk tadi. Siapa dapat mana sebenar? Ini kan jar majrur namanya ya. Lam huruf jar. Ya. Ya. Lam huruf jar, yang dijarkan apa? Hum. Yang dijarkan hum. Yang dijarkan hum, la hum. La huruf jar. Yang dijarkannya hum. Ini namanya dhamir. Dhamir memang begitu. Dhamir kan ada 14. Coba kita mulai dari la ditambah huwa. Ayo coba sama. La tambah huwa jadi apa bacaannya? Lahu. Lahu. Ditambah huma. Lahuma. Lahuma ditambah hum. Lahum. Itu dia. Ditambah hiya. Laha. Laha. Ditambah huma.
Lahuma. Lahuma. Ditambah hunna. Lahunna. Hunna. Ditambah anta. Laka. Laka. Ditambah antuma. Lakuma. Lakuma. Ditambah antum. Lakum. Lakum. Kan ada lakum dinukum waliyadin. Ditambah anti. Laki. 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 Ditambah antuma. Lakuma. Lakuma. Ditambah antunna. Lakunna. Lakunna. Ditambah ana. Li. Li. Ditambah nahnu. Lana. Lana. Ditambah Allah. Lillah. Itu. Itulah. Ditambah na apa? Ditambah na apa? Ditambah na, ditambah apa? Ditambah na menjadi li. Li untuk Ya bagiku. Ditambah nahnu menjadi ya. lana. Oh ya. Kalau ditambah Allah di belakangnya, Lillah. lillah. Tapi cara menulisnya hapuskan saja alif lam. Jangan bingung pula kita nanti. Lillah. Begitu caranya. Jadi itu yang perlu didalam-dalami bagi anak cucu kita dari sekarang sampai besar nanti dia paham Al-Quran. Jadi dia tidak akan habis harinya. Dia memang habis harinya membaca, tapi membaca mengerti, bukan membaca merungu-rungu saja. Ya. Jadi walahum dikhususkan ini. Berarti jar majrur ini kan jar majrur. Berarti ini sebenarnya dia jadi khabar ini. Mana mubtadanya kalau begitu? Azabun. Ini dia. Azabun ini jadi terbalik. Kita pelajaran kita kan masih mubtada khabar, tapi mubtada khabarnya yang normal baru ini sudah terbalik. Ada maksudnya. Jadi ini sifat. Ini sifat dari azabun. Jadi sifat dan mausuf menjadi mubtada, sedangkan khabarnya dahulu. Jadi kalau menurut pelajaran kita dulu kan ini wa azabun alimun lahum. Kini didahulukan lahum. Berarti penekanannya disediakan khusus bagi mereka yang berpenyakit hati itu, yang sak-sak dan macam-macam itu, azab yang pedih. Cobalah jujur-jujur, kalau orang tidak mengerti sebenarnya apa kata isi Al-Quran, kalau yang aslinya dia sebenarnya sudah mendapat penyakit. Tambah hari, tambah penyakit. Tambah umur, tambah penyakit. Tambah umur, tambah penyakit. Tambah harta, tambah penyakit, macam penyakitnya. Tapi kalau sudah paham dia, ya bagus. Itu makanya di sini. Satu ayat saja kita pelajari Al-Quran itu, kalau begitu Ambon dan Kanai. Kita belajar soal munafik ini, tapi yang perlu untuk evaluasi kita. Terus ini lagi ya, ada lagi ai-nya. Ai-nya itu maksudnya ai tafsir ya. Apa maksud apa ini disediakan bagi mereka azab yang pedih? Ini wajib ya, waji. Ini bukan wajami ya. Waji, kalau di sini kan wajiun. Wajiun lagi nih. Wajiun fil akhirah yakhlasu waj'uhu. Ini waj'uhu bukan jami ya. Waji ini kalau nggak salah saya kesedihannya, kepedihannya. Kepedihannya di akhirat itu sampai kepedihan ke hati. Sampai kepedihan ke jiwa. Pilu rasanya gitu. Jadi nanti di akhirat pedihnya di dunia ini pun kadang-kadang pilu ya Bu ya. Kalau orang yang sakit hatinya tuh pilu ya. Kan ada nyanyi itu, pilu rasa hatiku, tapi karena nyanyi ya. Jadi pilu padih bana. Kalau bahasa Minang kalau yang sangat sakit padih bana itu. Jadi nanti penyakitnya, penderitaan itu sebenarnya bagi orang tertutup. Jadi di dunia ini pun sudah terasa ini. Jadi cuma menurut pengamatan saya umum ada orang bergembira-gembira, masih bergembira di mana Pak Bet? Coba. Bergembira di atas nafsu. Ya, itu pada umumnya.
Bamang ko sanang napak ko ya. Lihat kepiang masuk. Sudah itu badan sehat. Sudah itu orang sayang kainyo. Itu sanang lah tidak. Dicalik lah cik lai. Bamang ko bayi berbuati apa ko ya. Calik penyakit lah datang. Pitin tak lado. Orang lah ndaklah suku kayaknya. Jadi gembira orang pada umumnya masih terapung di atas nafsu yang apa tadi. Kalau nafsu mutmainah nggak apa-apa lah. Jarang saya menemukan orang gembira betul-betul karena sudah jadi hamba Allah. Sanang na Pak Bet ko nampak ada maunya. Kalau saya lihatnya pensiun lah, penyakitnya ada tapi tanang, itu kan jarang bersobok. Ya, kenapa? Karena apa itu? Keluarlah kata sebagian ustadz. Jagalah hati, dibuat nyanyi kan metode-metode itu supaya apa semua itu. Jadi baru berikut lagi ya wajib ini apa nih kesedihan ya kesedihan di akhirat itu yakhlusu melepas atau sampai kepada kesedihan di hati. Terus ini lagi itu semuanya kenapa itu terjadi? Itu bi huruf jar. Bima kanu yakzibun. Silakan ibu-ibu sedikit bahasa. Kalau sudah ada kana, apa yang perlu kita cari dulu? Kabarnya berubah. Ya. Berubah. Ya berarti ada mubtada, ada khabar. Mana mubtadanya sini? Mana pokok kalimat? Yakzibu. Pokok kalimat di kanu, isim kananya mana? Wah, tersembunyi. Apa tersembunyinya? Wah. Ya, yang hum atau wow ini sama ya. Ada humnya di sini. Jadi kalau nggak ada kananya di sini, hum yakzibuna. Mana khabar? Yakzibuna. Khabar adalah yakzibuna. Salnya Pak. Kurang salnya tuh. Oh, bima. Salnya kurang. Ya. Apa ya? Yakzibu. Zal. Salnya kurang. Zibuna. Yakzibu. Itu baru yakbuna. Tertulis. Oh ya, ya. Nah, ini tambahnya. Z-nya ya. Ya. Dia. Ini yakzibuna ya, betul ya. Jadi bima kanu yakzibun. Nah. Jadi ini yang B-nya. Ini namanya ba huruf jar tapi diartikan penyebab. Bima disebabkan disebabkan apa berarti gaya hidup hatinya tadi enggak diurusnya, enggak dijalankannya logikanya yang bersih, yang bagus. Inilah disebabkan inilah kanu semasa mereka hidup di dunia mulai dari kecil, mulai tanggung jawab orang tua kita dari kandungan ya ataupun sebelum menikah. Jadi mestinya sebelum menikah yang anak muda-muda laki-laki dan perempuan sudah menjaga dirinya. Orangnya bagus-bagus, zikir, taat. Baru nanti ini maksud kana ini sejak keberadaannya gitu. Sejak keberadaannya mulai sebelum ada kita ini kan sudah disebutkan hal ata alal insan hinum midad dahri lam yakun syai'am mazkura. Jadi ada sudah 50 ribu tahun atau 50 tahun sebelum kita diadakan. Sudah ada ini. Jadi itu makanya sampai dari keturunan-keturunan tapi walaupun saya sebutkan di keturunan bisa juga ya seperti Ibrahim ya, dan seperti Ibrahim ayahnya kan pemahat patung tapi kok bisa Ibrahim dipilih Allah ya. Jadi ini disebabkan sejak keberadaan mereka di dunia itu mereka kerjanya yakzibun, mendustakan. Ya, mendustakan mereka menang sendiri atau dalam pikirannya saja perasaannya. Itulah yang dialami. Jadi terjadilah mulai penderitaan mulai dari dunia sampai nanti di akhirat. Habis, ini kan ayat 10 ini. Apa ayat 10 tadi? Fi qulubihim maradum fazadahumullahu marada.
walahum azabun alimum bima kanu yakdzibun. Mulai kita memandikan diri lagi ya. Mulai mengkoreksi lagi. Jadi kalau dikoreksi masih kita hidup ini masih untung. Kalau sudah mati payah. Sedikit lagi ini soal bacaan. Nah, soal membaca ini. Membaca Nafi imam qiraat ya. Membaca Nafi. Siapa lagi? Membaca Ibnu Katsir. Nah, Ibnu Katsir membaca juga. Cara membaca ini ya, membaca Ibnu Katsir berarti sini membaca pula Abu Umar. Ini wow, ini kode ini yang saya lupa. Ini entah anak Umar bin Khattab, lupa saya yang pakai wow. Wow ini kode ini. Entah yang pakai wow anak Umar bin Khattab, entah yang pakai ini selain anak Umar bin Khattab itu. Saya lupa di kajiannya itu. Dan membaca Ibnu Ammar, mereka membaca dengan tasdid. Jadi kalau nanti imam-imam yang populernya imam itu kan 14. Cuma orang yang sering diucapkan orang qiraat sab'ah, pembacaan imam yang 7, tapi sebenarnya 14. Dulu banyak berkembang kemudian diperbaiki ya. Jadi orang ini yang disebutkan ini mereka membaca ini yukadzibun dengan tasdid. Kalau yang Quran sekarang kan yakzibun, itu Usmani. Jadi kalau ada orang baca bima kanu yukadzibun, berarti tanya dia, Bapak bacaan qiraat siapa? Oh itu pendapat saya, jangan. Mungkin dibaca qiraat Nafi, Ibnu Katsir, Abu Umar dan Ibnu Ammar, bitasdid. Dengan ditasdidkan apanya itu membacanya yukadzibun. Berarti kalau ditasdidkan berarti bitakzibihim, disebabkan mendustakan mereka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini. Terus waqara abakun, tapi yang lain, imam-imam qiraat yang lain mereka membaca dengan takhfif, seperti Utsmani ini, dengan takhfif meringankan zal. Ini dibaca yakzibun, dibacanya yakzibun ya. Artinya dengan mendustakan saja. Kalau tadi kan takzib, kazzabayus, kazibu takzib masdar. Kalau ini enggak, masdar juga. Jadi maksudnya kalau ini kata Nawawi, kami beriman. Ini yang Ustadz ragu juga. Kami beriman hanya secara sirri. Itulah mereka munafik. Orang munafik itu di sini beliau menuliskan orangnya Abdullah bin Ubay. Sudah itu Jiddi bin Qais. Sudah itu Mu'tab bin Kasir. Ini ya. Jadi ini terserah dia lah ya dituliskan. Kalau hidup orang tentu marah sama dia, tapi yang jelas dia siapa menuliskan. Nah, sampai di sini pelajaran kita ya. Sampai di sini baru ayat 10 baru ayat 10 ya. Jadi ini nama, kembali kita ke apa tadi ke ini. Jadi ini cara baca saja nih, cara baca ya. Jadi kalau nanti ada, makanya saya pesankan untuk memberi kuliah ulumul Quran kepada mahasiswa. Kalau Anda nanti jadi imam, si makmumnya nggak ada ilmu di bidang itu, Anda baca pula seperti itu, nanti dia ribut karena ilmu nggak ada. Tapi kalau ada ilmunya nggak apa-apa, ya. Jadi itu makanya perlu kita menambah ilmu. Jadi kalaupun ada orang baca misalnya kan bal yu'sirunal hayatad dunya, salah imam itu mah. Dan basobok di Quran bal tu'sirunanya. Ya lihat qiraatnya. Kalau di musabaqah kan biasa dilombakan juga. Coba baca menurut qiraat ini, coba gitu kan untuk memperkaya hazanah ilmu. Coba kita baca bersama sebelum kita tutup lagi. Coba auzubillahi minasyaitonirrajim. Coba fi qulubihim maradum fazadahum Allahu marada walahum azabun alimun bima kanu yakzibun atau bima kanu tukazibun ayukazibun. Nah, sekarang
Kalau sudah kita baca ayat ini, apa kita baca? Coba. Apa? Pak Bet, coba Pak Bet. Apa kita baca kalau sudah kita baca ayat ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Berlindunglah kita kepada Allah. Saya tidak begini. Ya Rahman, ya Rahim, auzubillah. Saya betul-betul percaya saya. Tapi itu makanya menjadi pedoman Al-Quran. Ini kan menceritakan orang yang tidak apa. Jadi kita auzubillah, astagfirullah, saya tidak begini. Kalaupun mulai begini, saya minta ampun kepada engkau. Ilahuna faqat intahaina ila liqa fi yaumis sabtil atiyah. Kita bertemu pada Sabtu depan insyaallah. Allahumma faqihna wa'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Assalam. Warahmatullahi wabarakatuh.